kembali di Neto Blast. Ya, saat ini jam 2 kurang ya. Dan saya ingat ketika saya SD, jam segini adalah jam-jam di mana saya sedang asik jajan di sekolah. Jajan macam-macam ya? Jajan macam-macam, ada pempek, kemudian ada apalagi, wah macam-macam ya, Kalau saya dulu ya ciki-cikian, ya kan, yang banyak bumbunya, cilok, ada dulu namanya bakso tusuk. Bakso tusuk, benar, saya juga pernah makan. Itu enak banget. Sama kalau yang saya suka itu adalah es yang di plastik itu yang warna-warni, yang lucu-lucu. Benar. Wah, memang meriah sekali ya, udah harganya murah, kemudian rasanya juga enak. Tapi ngomong-ngomong, jajanan yang kita makan dulu di SD dan juga sekarang itu aman nggak ya? Nah, itu dia yang kalau begitu kita langsung aja nih cari tahu jawabannya di Yana Mau Nanya. Apa ya? Berapa? Bentar ya. Siapa dulu? Iya, bentar. Yuk. Iya. Nih, satu dulu. Nah, yuk. Siapa lagi? Pelan-pelan, jangan dorong-dorongan. Nah, kayak gini nih kalau jadi pedagang di sekitaran SD atau sekolahan-sekolahan pasti selalu ramai pembeli. Bentuknya yang menarik dan warna-warninya yang ciamik, jadi orang-orang pada pengen nih jajanan SD kayak begini. Tapi yang terlihat lezat belum tentu sehat. Lalu bagaimanakah keamanan pangan, terutama jajanan sekolah-sekolah di Indonesia? Waktu Yana Mau Nanya. Hihihi, kalau jalan-jalan ke sekitaran sekolah emang selalu bikin perut lapar. Jangankan anak sekolahan, Yana yang udah berumur aja masih doyan nih sama jajanan yang kayak beginian. Tuh, lihat aja bentuk dan warnanya yang menarik, ditambah rasanya yang gurih, manis, dan pedas-pedas gimana gitu. Sedep. Saya sukanya jajan cimin, papeda, es. Karena rasanya enak dan pedas, enak gurih. Karena itu ada warna-warninya, terus enak dimakan. Lezat juga, rasanya manis dan dingin. Enak, nikmat, warnanya berwarna-warni, pedas dan gurih. Harganya cuma 1.000. Yo. Tuh kan kalau ditanya soal makanan gini, jawaban mereka seru banget ya. 99% anak sekolah dasar memang doyan jajan. Alasannya, selain bentuk dan macamnya, harganya juga asoy. Cimin ini misalnya, harganya cuma 1.000. Atau es warna-warni, harganya juga 1.000. Ada juga papeda yang harganya ya cuma 1.000. Murah, makanya diserbu sama anak-anak sekolah. Meski murah, para orang tua patut waspada. Yang terlihat lezat belum tentu sehat. Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan bahwa tak kurang dari 40% jajanan anak mengandung zat-zat berbahaya. Tapi Yana dapat data nih dari Badan POM. Penggunaan bahan berbahaya di jajanan anak trennya menurun loh. Namun sejak tahun 2012 lalu, makanan yang mengandung mikroba berbahaya justru meningkat. Tahun 2012 lalu jumlahnya mencapai 66%. Sedangkan tahun 2014 lalu naik jadi 78,63%. Kontribusi yang paling besar datang dari kondisi sanitasi yang buruk. Seperti penggunaan air yang tak sehat, proses masak hingga bahan baku yang sudah tercemar. Nah, supaya lebih jelas nih, Yana mau nanya langsung sama yang biasa ngecek-ngecek makanan. Nah, soal temuan bahan berbahaya di jajanan anak ini kan selalu berulang setiap tahunnya. Sebenarnya masalah pokoknya itu apa, Pak Roy? Akar masalah ini yang harus kita tangani di hulunya. Ya, contohnya ya kalau itu makanan siap saji, bahan bakunya dari mana? Industri rumah tangga, bahan bakunya nih di pasar. Pasar harus diawasi.
Ya, sementara pengawasan kita di hasil tentu tidak semua pasar, tapi kita juga mulai turun Badan POM di sana. Ini juga memprihatinkan. Kalau terobosan dari BPOM untuk menghalau jajanan berbahaya di sekolah-sekolah ini apa aja, Pak? Ya, kita sekarang akan lebih ke memecahkan akar masalah. Kalau hanya bicara, kita hanya mengawasi, menguji, makan jajanan tidak cukup, tetapi selesaikan masalahnya. Dan tentu Badan POM tidak mungkin sendiri, dan itu butuh kerjasama lintas sektor. Dan utamanya kami ingin meningkatkan partisipasi publik. Jadi harapan kami publik dicerdaskan dan publik juga mengawasi. Dari data yang Anda dapat nih, setiap tahun ada 100.000 orang yang meninggal karena diare dan makanan tidak sehat. Nah, kalau udah kayak gini, sebagai orang tua yang lebih tua, kita wajib berpartisipasi menghalaunya. Caranya tentu saja dengan cara memberi arahan yang jelas pada anak. Tapi namanya juga anak-anak, ngelihat jajanan warna-warni dengan bentuk menarik pasti luluh juga. Makanya sebagai orang tua kita wajib cari strategi. Caranya gimana? Nah, Yana mau nanya sama tante yang satu ini. Ma, kalau menurut Mama nih gimana sih pendapatnya soal kualitas jajanan anak-anak sekolah di sekitar kita ini, Ma? Khawatir banget ya, soalnya sekarang makanan-makanan di sekolah-sekolah atau jajanan di luar itu kan anak-anak itu makanannya kita nggak tahu buatannya dari mana, isinya, kandungannya, cuman kalau apalagi gorengan-gorengan gitu ya, banyak denger kan dicampur sama plastik gitu, ada kan supaya garing, renyah. Anak-anak mungkin kalau kayak gitu emang seneng ya makannya renyah-renyah gitu ya, tapi kita kan nggak tahu kandungan di dalamnya. Terus belum lagi ada formalin dipakai buat pengawet makanan, terus yang mengandung MSG. Ya. Tuh kan, sebagai orang tua dari anak-anak yang masih SD, Tante Yana ini jelas was-was juga. Makanya buat meminimalisir anak jajan sembarangan, Tante Yana ini rajin bikinin bekal buat anak-anaknya. Nah, biasanya apa yang diperhatiin ketika bikin bekal nih, Ma? Kalau kita bikin bekal sendiri itu kan pastinya penyedap gitu kan nggak ada ya. Paling kita pakai garam, gula gitu, anak-anak juga rasanya pasti udah enak deh gitu. Yang penting kebersihannya. Ya, kalau bawa bekal sendiri, kandungan gizinya terjamin. Apalagi siswa sekolah seenggaknya bakal ngabisin waktu di sekolah 4-8 jam sehari. Makanya kandungan makanan di sekolahnya kudu mengandung 30% dari total kebutuhan kalori hariannya. Tapi bekal nggak sekedar bekal. Supaya si anak makin mantap nggak tertarik buat jajan yang lain, maka tampilan si bekal kudu menarik. Bikin bekal kayak gini emang patut ditiru. Hitung-hitung penghematan juga kan. Apalagi keamanan panganannya jelas terjamin. Supaya kita dan keluarga dan seluruh masyarakat jadi terhindar dari paparan bahan-bahan berbahaya. Nah, baju udah rapi semua ya, sarapan juga udah tadi ya. Udah. Terus yang paling penting adalah bekalnya udah siap. Jadi bakal masih jajan sembarangan nggak kalau udah kayak gini? Enggak dong, enggak bakal. Kan udah dapat bekal dari Mama. Bekal dari Mama lebih enak ya? Iya. Nah, kebiasaan kayak gini juga bisa nih ditiru sama ibu-ibu di rumah nih, supaya anak-anak kemungkinan buat jajan sembarangannya semakin berkurang. Tapi kalau masih ada juga mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya, tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu nanya. Yuk, let's go yuk. Ma, kita berangkat ya. Ya,